Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz Zakira, NPM 2259 Nah, dan di sini saya akan membuat database jasa ekspedisi. Jika sudah membuat database, kita klik OK. Lalu setelah itu sudah kita buat, klik buat. Jika sudah, setelahnya kita buat lagi nama tabel barang. Kemudian saya memasukkan NPM, lalu saya klik buat. Di sini saya akan isikan kode barang. ID barang, nama barang, dan alamat. Alamat asal, lalu setelah itu dan alamat dituju. Untuk bagian jenisnya saya pilih varchar semua. Dan nilainya saya beri 5. Kemudian di bagian barang saya berikan nilainya 30, 30, 30. Lalu saya tinjau SQL, salin, dan tempel di laporan. Lalu setelah itu simpan. Dan untuk kode barang kita pilih untuk yang utama. Lalu setelah itu kita crop. Kita sesuaikan. Lalu untuk yang kedua, kode tabel rute, lalu kode rute di sini kita isi kolomnya. Lalu kolom kedua kita isi jenis pengiriman. Dan untuk kolom ketiga kita isi harga per rute. Dan kolom keempat kita isi rute. Dan di sini saya akan menggunakan varchar. Untuk nilai saya isi 5, 30, 10, 40. Terus setelah itu saya indeks, saya pilih primary key, lalu kirim. Dan setelah itu tinjau SQL, lalu salin dan tempel di hasil laporan, tutup. Kemudian itu setelahnya simpan. Lalu simpan, kita tempel hasil screenshotan. Lalu setelah itu kita crop atau kita potong. Ya, setelah dipotong sesuaikan. Lalu setelah itu kita masuk lagi ke PHP-MyAdmin atau MySQL. Kita buat tabel baru, yaitu tabel pengiriman. Untuk kolom pertama kita isi nomor pengiriman. Kolom kedua kita isi kode barang. Dan kolom ketiga kita isi kode rute. Kolom keempat kita isi tanggal pengiriman. Kita ubah ke date, varchar. Lalu setelah itu varchar lagi. Kita tambah lagi 3. Untuk kolom kelima, tanggal diterima. Lalu setelah itu kolom ke-6 kita isi
lagi, kita jangan lupa ubah ke date. Kolom kanan kita isi harga per kilogram, lalu kirim keterangan. Kolom terakhir varchar. Untuk nilai kita beli nilai 5. Lalu setelah itu untuk yang kita kosongkan, yang harga kita ubah, harga per kilogram ubah ke integer, lalu kita salin pratinjau SQL nya, salin lalu tempel di hasil laporan. Setelah ditempel, simpan. Oke, setelah simpan kita pilih nomor 1 yaitu nomor pengirim, kita pilih menjadi utama, dan yang 1, 2 dan 3 kita pilih menjadi indeks. Lalu setelah itu kita tempel hasil screenshotannya di laporan, kita crop, kita atur di tengah-tengah. Lalu setelah itu kita isi tabel database ekspedisi. Oke, lalu setelah itu kita masuk lagi, kita pilih tabel data barang, kita tambahkan nilainya, ID 87U, handphone, nama barang, alamat asal Bandung, alamat di 7 Lampung Utara. Lalu kita isikan lagi kode barangnya, nama barang kita isi laptop, alamat asal kita isi Jakarta, lalu alamat tujuan kita isi Kota Bumi Utara. Setelah barang atau kode barangnya kita isi lagi ID 63K, nama barang komputer, alamat asal kita dari Tasikmalaya saja, dan setelah itu alamat yang dituju adalah Surabaya. Pratinjau SQL nya, lalu salin dan tempel. Lalu setelah itu tutup dan kirim. Jika sudah dikirim, kita screenshot. Lalu setelah itu kita tempel di hasil laporan kita. Ya, setelah ditempel kita crop. Lalu setelah di crop kita atur lagi sesuai dan di tengah-tengah. Lalu setelah itu untuk tabel rute kita isi juga value-nya atau nilainya. Untuk kode rute KD14. Untuk jenis pengiriman kita JNE Express saja, harga per rute Rp24.000. Lalu setelah itu rute kita pilih Lampung, klik Lampung, kode rute kita isi lagi, jenis pengiriman isi juga, tapi ini beda menjadi si cepat express. Lalu harga per rute kita isi juga di Rp31.400 dan rute Kota Bumi. Lalu setelah itu tambah lagi KD859, jenis pengiriman kita JNT Express. Lalu setelah itu harga per kilogram kita isi menjadi Rp18.000, Rp18.600. Dan untuk rute kita ke Surabaya saja, lalu pratinjau SQL, dan setelah itu salin, tempel, dan tutup. Kita screenshot saja, simpan. Ada, oke, kita tempel. Lalu setelah itu kita crop lagi.
Oke. Lalu setelah itu kita sambungkan relationship-nya. Setelah disambungkan, sambungkan semua. Selain npm relationship, lalu setelah kita rapikan saja. Oke, rapikan. Lalu setelah itu, oke, belum rapi, kita rapikan dulu. Dan sini kita buat di laporan relationship. Lalu setelah itu kita tempel relationship-nya, hasil dari screenshotan tadi, lalu kita crop atau kita potong. Selesai, kita perlebar lagi, kita perbesar. Oke. Setelah itu masuk lagi ke phpMyAdmin. Lalu setelah itu tambahkan di tabel pengiriman. Untuk nomor pengiriman kita pilih saja, kode barang kita pilih saja, tanggal juga begitu, pilih tanggal dan harga per kilogram kita tulis Rp7.500, tidak bisa kita hapus saja. Lalu keterangan kita diproses. Lalu kita isi lagi. Untuk tanggal kita isi dan sesuaikan, terserah. Dan harga per kilogram kita tulis 5.000. Dan keterangannya kita tulis diproses. Dan lalu setelah itu tambah lagi nomor pengiriman ID 76H, kode barang kita tulis, kita pilih saja, tanggal pengiriman, harga per kilogram kita isi Rp10.000, keterangan diproses. Lalu setelah seperti SQL kita salin, lalu kita tempel di hasil laporan kita, kirim. Kita tempel lagi hasil screenshotannya, lalu kita crop, kita perbaiki, kita luruskan. Jika sudah di crop, taruh di tengah-tengah. Oke, diperbesar sedikit agar kelihatan. Lalu setelah itu untuk laporan sudah jadi. Lalu kita akan menuju ke Visual Studio. Karena sini saya sudah memiliki codingan atau mentahannya. Kita pilih foldernya terlebih dahulu dan saya menggunakan codingan yang sudah jadi sebelumnya di sini.
Oke, masuk ke htdocs, ekspedisi 24 kita pilih. Setelah itu muncullah di Visual Studio-nya, udah muncul. Lalu setelah itu kita rubah saja sedikit. Nah, ini koneksi PHP saya mengambil nama database-nya yaitu database jasa ekspedisi, kemudian saya copy dan paste ke dalam codingan koneksi PHP. Kita klik, kita cari, ya ada. Ya, untuk di bagian ini saya samakan dengan yang ada di database supaya bisa ditampilkan ke dalam web PHP-nya. Kita samakan saja. Karena dalam codingan ini tidak sama dengan yang ada dalam database. Kita ubah npm ujung npm-nya menjadi 24, yaitu ujung npm saya sendiri. Oke. Terus ini sudah tampil. Oke, kita ubah dan disesuaikan dengan yang ada di dalam database yang setelah kita buat tadi. Setelah itu kita periksa ada semua masuk, karena tadi kita masukkan secara manual langsung dari database, dan ini kita rubah lagi, kita isi sesuai dengan yang ada di database. Kita ubah dari 06 menjadi 24. Ya, ini sudah ada, tambah baru, ada alamat asal dan alamat dituju. Oke, kita rubah semua dan disamakan lagi. Ya, sudah ada, tambah data sudah ada. Lalu oke, sudah ada. Klik form edit di
lalu kita rubah lagi sedikit. Ya, oke. Kita rubah dari 06 ke 24 semuanya, yang masih 26 kita rubah semua menjadi 24, yaitu ujung NPMC sendiri. Sudah ada. Nanti kita akan coba tambahkan data-data yang ada di dalamnya. Oke. Kita rubah, kita samakan. Kalau tidak sama nanti takutnya dia akan error. Oke, lalu setelah itu kita periksa lagi jika masih ada yang salah. Ya, masih ada, kita rubah. Kita rubah dan kita samakan dan harus sesuai dengan yang ada di database. Oke. Edit, hapus. Oke, akan kita coba nanti. Sudah. Sudah update data. Kita rubah juga, kita samakan dengan database. Lalu setelah itu ya, oke, kita samakan terlebih dulu semuanya. Ya. Dua empat 06 ke 24 06 ke 24 kita hapus 06 dan kita rubah 24, yang di bawahnya juga 24. Oke, kita rubah semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan.
karena takutnya nanti kalau ada salah satu titik saja yang salah, codingannya tidak akan berfungsi dan error. Oke, kita masuk ke phpMyAdmin, ke database kita tadi, masuk lagi ke Visual Studio. Setelah itu kita tambahkan secara otomatis di webnya langsung jenis pengiriman, kita isi JNE, lalu harga per rute kita isi 30.000. Kita lihat ya sudah ada masuk, kembali lagi dan kita isi kode barang dan juga nama barang, kita isi HP saja, alamat asal Jawa Barat, alamat tujuan ada di Lampung, dan tambahkan. Kita lihat sudah ada masuk. Lalu setelah itu data pengiriman kita tambahkan secara otomatis langsung di webnya langsung. Kode rute kita isi, tanggal dikirim kita isi juga 2024 bulan 1 tanggal 12, dan untuk tanggal diterima kita isi 2024 bulan 1 tanggal 15. Harga per kilogramnya kita isi 13.000. Oke, error. Kita lihat desainernya atau relationshipnya kita hapus terlebih dahulu, lalu setelah itu kita masuk lagi, masih error, dan kita refresh lagi. Kalau sudah di refresh kita lanjutkan. Oke, sudah ada. Kalau sudah kita cek semuanya ya sudah benar semua codingannya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum